Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayol ikhwah, kajian hari Senin adalah sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan sampai dengan awal-awal Rasulullah menerima wahyu. Dakwah pertama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walam yaktafi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam bid'awatihi hadhihi allati kanat gharibatan fi ra'yil qaum. Nabi Muhammad tidak sekedar mengajarkan akidah. Jadi setidaknya itu ada 9 yang disampaikan oleh Rasulullah. Pertama adalah akidah, ya. Yang kedua adalah siasah. Yang ketiga adalah ekonomi. Yang keempat adalah sosial. Yang kelima adalah budaya. Yang keenam ya, pertahanan, keamanan, militer, dan hukum. Nah, itu yang diajarkan kepada kita. Ya. Tapi garis besarnya ada 3, yaitu akidah, syariat, dan akhlak. Tujuan kehadiran akidah, syariat, dan akhlak di muka bumi ini untuk melindungi 5 hal. Pertama, hifdzuddin, melindungi agama. Ya, semua ajaran agama bisa leluasa dijalankan. Yang kedua adalah hifdzul aqli, melindungi akal. Akal bisa berjalan dengan sempurna sehingga Islam mengajarkan kepada kita thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mencari ilmu itu wajib kepada setiap muslim. Tidak ada batasnya. Mulai dia bisa belajar sampai dengan kematiannya. Seumur hidup. Yang ketiga adalah hifdzun nafsi. Melindungi diri. Melindungi jasad kita. Ya. Di samping kita masing-masing menjaga kesehatan, jasad yang Allah berikan pada kita, tapi juga harus dilindungi orang lain. Jangan sampai ada kejahatan, jangan sampai ada kekerasan. Ya. Nah, itu dilindungi. Yang keempat adalah hifdzul arad, menjaga kehormatan. Maka tidak boleh seseorang menjatuhkan kehormatan lain tanpa didasari oleh undang-undang, hukum. Nggak boleh dipermalukan, tidak boleh dijatuhkan, dan sebagainya. Yang terakhir adalah melindungi harta, hifdzul mal. Kita tidak boleh mencuri, dihukum berat, ya. Kemudian diimbau untuk mencari nafkah, dan sebagainya. Nah ini. Bal zada 'alaiha an da'a ila tahrimil khamr. Nah, selanjutnya Rasulullah juga mengajarkan kepada kita mengharamkan khamr. Sementara khamr pada saat itu merupakan minuman yang populer. Mereka tidak pernah berkumpul kecuali di dalamnya ada khamr. Maka dilarang, ini membuat mereka marah ya. Begitu juga zina. Nah, zina juga dilarang. Nah, ini sudah menjadi populer di tengah-tengah mereka.
Wal maisir, judi. Judi juga tidak boleh. Jadi ini larangan-larangan inilah yang membuat kebebasan mereka ya menjadi terikat, menjadi berkurang. Wariba serta riba. Wa Quraisyun la tastaghni an hadhil arba'ah. Sementara Quraisy, orang kabilah Quraisy, 4 hal ini, khomer, zina, maisir dan riba itu sudah merupakan hobi lah singkatnya. Pemandangan sehari-hari. Nah, ketika dilarangilah mereka gusarnya. Fa fiha mutta'uhum. Nah, pada keempat ini adalah mata menjadi kesenangan mereka. Wa fiha tafakhuruhum, serta menjadi tafakhur, mereka sombong. Ya, dengan melakukan 4 hal ini mereka kesohor-sohor gitu ya, yang tahan berapa gelas, berapa kerat. Wa fiha ginahum wa sarwatuhum, serta pada keempat inilah mereka mendapatkan keuntungan, jual beli khamr, riba, ya, dan sebagainya. Wa sarwatuhum, dan kekayaan mereka. Fariba Quraisy kana fil qabail kulliha. Maka ribanya orang Quraisy itu terjadi hampir di semua kabilah. Wa Rasulul Karim yuridu ay yuharrama 'alaiha ma ta'udduhu min thayyibatil hayat. Sementara Rasulullah melarang sesuatu yang dipandang oleh mereka itu enak, thayyibat, yang menyenangkan dilarang. Wa musadaratu sarwah fa anna laha an tastandi ala zalika sabran. Mana mungkin mereka sabar menerima perlakuan seperti ini, ya. Walam yaktafi Rasul bitauhid wal ba'thi wa tahrimil ba'di ma taba li nufusil qaum bal da'a kadzalika ila amrin gharib alaihim. Tidak sampai di situ, Rasulullah menyeru pada tauhid, lalu tentang kebangkitan, mengharamkan beberapa kelakuan yang merupakan kesenangan mereka, diusik. Tetapi juga Rasulullah mengajak, ya, untuk urusan yang menurut mereka mungkar. Apa itu? Yaitu musawat. Musawat ini adalah egaliter. Manusia adalah makhluk terbaik ciptaan Allah, tapi kepada sesama manusia harus sama. Tidak boleh dibeda-bedakan oleh suku, kulit, warna kulit, bahasa, bangsa. Semua orang sama. Ini yang sulit diterima oleh orang Arab waktu itu. Wa tahrimu ba'di ma taba, sudah ya. Humul ladzina qadaw a'marahum fit tafakhur bil ahsab wal ansab. Sementara mereka kalau ngumpul itu suka membangga-banggakan keturunan. Dilarang pula oleh Rasulullah. Semuanya sama. Dalam surat Al-Hujurat ada, surat ayat 7 atau 10 ya. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, kami sudah menjadikan kalian kabilah-kabilah, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling takwa, bukan yang paling kaya. Bukan yang paling biru darahnya, bukan. Tapi yang paling dekat dengan Allah adalah takwa. Takwa inilah standar dalam ajaran Islam. Ini kontan membuat mereka semakin berang. Ya, karena mereka terbiasa hidup itu dibedakan dengan kelas-kelas. Ya mungkin kita juga begitu ya. Karena kita bukan keturunan orang high level saja. Karena kita keturunan orang papa, ya merasa nggak masalah. Tapi kalau kita keturunan orang mulia, ya, dan mesin waktu bisa berjalan, dikembalikan ke masa lalu, mungkin kita juga begitu. Karena terbukti kita juga begitu, tempat kita. Mana bisa orang yang sudah kelas
atas bergaul disamakan dengan orang kelas bawah. Kelas bawah kan serba kekurangan, pakaiannya lusuh, ya, mungkin bau badannya menyengat. Sementara orang-orang yang level tinggi kan bersih, bajunya bagus, wangi, bisa ngumpul bareng. Mana bisa, itu kan? Nah ini yang sulit diterima oleh mereka, musawat ini. Sehingga dalam sejarah saja untuk bisa mendapatkan musawat ini, Nelson Mandela bersedia dihukum dalam penjara itu dari tahun 62 sampai 90. 28 tahun. Nelson Mandela memperjuangkan persamaan kulit yang dikenal dengan apartheid. Ya. Katanya ini apart artinya memisah dalam bahasa Afrika. Hate artinya sistem yang memisahkan antara kulit hitam dan kulit putih. Jadi kelas-kelas yang mengatur itu kulit putih, yang kelas-kelas bawah kulit hitam, nggak boleh sama. Ya kata kita sekarang itu apa? Politik keluarga, ya kan? Keluarga tertentu yang begitu terus. Oligarki. Kalau kita ini sekarang oligarki, orang-orang yang berduit saja, yang rusuh itu di atas itu. Dan itu akan terjadi terus. Nah, ini Islam datang menyadarkan semua orang sama. Kalaupun ada berbeda adalah dari sisi takwanya. Dan takwa itu bisa dicapai oleh semua orang. Orang miskin bisa, orang kaya bisa, orang laki-laki bisa, perempuan bisa, dewasa bisa, anak muda bisa. Takwa. Kita lanjutkan. Jadi mereka menghabiskan umur itu untuk pesohor-sohor tentang keturunan dan nasab. Maka bagaimana mungkin mereka saat ini harus disamakan dengan kelas budak? Waktu itu masih ada perbudakan. Ya. Wa yaj'alun nas sawasiatan ka asnanil mushti. Dan Rasulullah menyerukan bahwa manusia itu sawasiyah, sama seperti gigi-gigi sisir. Seperti sisir itu kan sama. Innahal kabira, ini urusan besar, allati lan tarda Quraisyun. Orang Quraisy tidak ridha antakarahu untuk mentakrir, ikrar, untuk mengakuinya. Gak bisa diterima. Quraisyun alladzi anfat antusawa bin nas. Orang Quraisy itu adalah suku yang tertinggi. Gengsi dia mau disamakan dengan kelas budak. Mana bisa. Ya. Memang karena faktor ekonomi kan orang biar cakep kelihatannya jelek. Kan? Karena faktor ekonomi juga, yang mumpuni, yang jelek jadi cakep. Yang bau jadi wangi, begitu seterusnya. Yang kumel jadi gagah. Faharrafat lidzalika dinaha. Alih-alih juga agamanya minta diganti, dia dirubah ya, agama berhala, penyembahan pada berhala, diminta tauhid kepada Allah. Wa anifat antaqifa ala Arafah. Begitu juga saat mereka wukuf, terlihat ini pada wukuf. Wukuf mereka mengambil tempat tersendiri. Nah, mereka kan di tempat itu suka bercengkrama ya. Ibadah sudah ada, sudah bercengkrama. Tapi orang-orang yang elit ini tidak mau bareng sama orang biasa. Nah, Rasulullah kan mengajarkan wukuf itu adalah semua orang boleh tumpah jadi satu. Makanya itu dibuat seragam. Seragamnya putih. Ya, tidak berjahit. Ini ingin menyampaikan pesan pada kita, semua orang itu sama pada mulanya, kan? Wa an tufida minha kama yakifun nas wa yufidun. Nah, ketika mereka berangkat, ya artinya bergerak dari Arafah ke Muzdalifah, mereka mengambil jadwal yang berbeda. Tuh, sebelum maghrib udah pergi duluan, supaya orang-orang nggak bareng sama orang-orang. Tuh, ya. Jadi mereka merasa kelas mereka tidak bisa disamakan lah dengan orang biasa. Ya, mereka nggak mau. Wa huwa ya ta'lamu anna dzalika min masya Ibrahim wa faraidil hajj.
Mereka tahu bahwa itu adalah syiar Nabi Ibrahim dan kefarduan haji. Jadi ini sudah ada sejak dulu ya. Sebelum Rasulullah lahir, artinya sudah ada penghormatan terhadap Ka'bah, sudah ada. Sudah ngerti itu ya mereka tuh, walaupun salah ya. Quraisy allati alzamat al-Arab alla tatufa bil baiti fi aswabin ja'u biha minal badwi. Sehingga orang-orang Quraisy ketika tawaf, mereka tidak mau bertawaf dengan pakaian. Fatafu uratan. Nah, maka mereka tawaf dengan telanjang. Ya, pakaian-pakaian itu kan yang berasal dari kampung nggak mau, mereka sohor. Quraisyun allati kanat takhtasu bi awal imtiyaz. Mereka pengen hak yang istimewa. Allati ja'alat li nafsiha kama tasya. Sebagaimana yang mereka rekayasa. Jadi nggak boleh disamakan dengan banyak orang. Cara berpakaiannya, ya, cara hadir di suatu tempat, pengen minta ruang yang berbeda, perlakuan yang berbeda. Kaifa tarda li rasul ayat ul musawat mutlaqah. Bagaimana mungkin mereka bisa menerima seruan Rasul, ya, agar mereka bersama semua orang, ya, adaptasi semua orang. Artinya tumpah ruah, nggak dibeda-bedain yang kaya dan yang miskin. Mana bisa terima? Karena mereka sudah terbiasa seperti itu. Wa ayakul li asyirati ya Bani Hashim la yajini an-nas bi amalihim. Sehingga Rasulullah pernah mengatakan kepada keluarganya, wahai Bani Hashim, la yajini an-nas bi amalihim wa taji'una bi ansabikum. Orang-orang datang kepadaku dengan amal mereka. Ya. Jangan sampai gitu ya. Orang-orang datang kepadaku dengan amal mereka dan kalian datang kepadaku dengan keturunan. Orang-orang dengan prestasi, kalian dengan prestise gitu. Saya nggak mau. Rasulullah begitu ya. Ini kepada keluarga-keluarganya beliau serukan seperti itu. Karena Quraisy ini adalah suku yang tertinggi, termulia. Jadi, sudah diserukan pada keluarganya. Saya tidak mau membedakan orang. Orang-orang datang dengan prestasi amal, kalian dengan prestisius karena keturunan. Bal minal Arab anna Muhammadan wa huwa fi baiti riyasa min Quraisyin wa fi tala'id mumtazin rafdal jahiliyah duruba hadil imtiyaz wa sawa nafsahu bi baqiyatil ummat qabla ay yakuna rasulan yuha ilai. Bal minal Arab bal minal gharib, bahkan termasuk sikap yang gharib, yang aneh ya. Nabi Muhammad itu orang mulia. Nabi Muhammad orang mulia, tapi dia nggak mau dimuliakan. Nah, kalau kita kan orang tidak mulia, ya dimuliakannya seneng gitu kan. Kita tidak mulia, kita orang nggak mampu, dia angkat ya seneng lah. Tapi Nabi Muhammad ya orang mulia, malah nggak mau kemuliaan. Kan aneh, biasanya orang yang berdarah biru, penguasa, pengusaha, nggak mau dijatuhkan, karena dia sudah di atas. Gitu kan? Nah kalau kita kan di bawah, dinaikin, ya maulah. Ya artinya tadinya kita kelas 3, disuruh duduk kelas 1. Ya mau. Tapi Rasulullah yang kelas 1, pengen duduk bareng. Gitu. Jangan dibeda-bedain. Nah ini yang sangat menyakitkan. Ya, menurut orang Arab gitu ya. Mereka nggak bisa terima. Jadi keistimewaan sebagai manusia, fasilitas-fasilitas sebagai tadi prestise itu tidak mau diterima oleh Rasulullah. Walaupun beliau keturunan mulia, beliau tidak mau diperlakukan dengan kemuliaannya. Inna dukhulana, kata orang itu kan orang goblok gitu, bodoh banget. Wong kita memang udah mulia kok dimuliakan nggak mau, kan? Seperti Kiai Muhammad Dahlan. Kiai Muhammad Dahlan itu diperiksa nasabnya itu adalah Habib. Inna dukhul mustad'afina fi dinil Islam az'aja zu'ama Quraisy wa yakhafuna ma ghibbatahu fa arsalu Muhammad yaqulun.
Sesungguhnya begitu juga dibarengi dengan masuknya orang mustad'afin, orang-orang lemah masuk Islam, ini membuat mereka bertambah jengkel. Ya karena tadi ada persamaan. Yang tadinya budak, sekarang bisa duduk bersama dengan majikannya di depan Nabi Muhammad. Ini kan menjengkelkan. Mereka nggak mendapat kelas istimewa. Gitu kan. Sehingga mereka mengatakan, utrut haulai angka. Usir mereka. Wa nahnu lanara ba'san min i'tinaki dinika. Kalau untuk urusan masuk agamamu, kami siap. Cuma jangan bareng sama dia. Nah, ini kata pembesar Quraisy, ya. Farafada Rasul hadzal ard, maka Rasulullah menolak ajakan seperti ini. Fabathau ilai maratan ukhra, kemudian mereka kembali datang pada Rasulullah yaqulun, berkata, ilam yakun min baqaihim buddud, kalau mereka harus ikut, ya, fal yakunu min muakhari sufuf, udah dipisah aja, mereka di belakang. Tuh, kalau begini nih, ya, mereka taruh di belakang. Nah, kita lanjutkan. Jadi kalau memang mereka nggak bisa dipisahkan denganmu, ya nggak apa-apa. Tapi tolong kalau ada dalam satu ruangan mereka terpisah. Maksudnya pinggir-pinggir lah, yang di depan kami. Wa natawalla nahnu as-sidara, dan kami menguasai soft-soft awal. Fa fakkara Rasul. Nah, dalam tawaran ini Rasulullah berpikir, nggak langsung menolak. Inna sidara innama yadfaru bi ahlul kifayah wa ashabus sabki fil imani wal amal. Tapi kemudian Rasulullah berpikir bahwa yang boleh di depan itu adalah orang yang keimanannya bagus, iman dan amalnya. Ayumkin antakilal muslimina imanahum wa tata'alafa haula aqriba bi ihlalim fi makani sidara. Apakah mungkin, ya, orang-orang yang sudah beriman dan beramalnya baik lalu disingkirkan, disisihkan, hatta dalam majlisnya, ya, kalaupun ada dalam satu majlis, tolong dibedain, jangan bareng-bareng kita. Karena mereka selama ini ngomel-ngomel, orang yang diomelin selama ini bisa duduk dengan mereka. Tahu sendiri ya, kalau bos datang pasti orang-orang yang pangkatnya rendah nyingkir semua kan, makannya juga beda. Kan gitu kan? Pasti beda duduknya. Dimanapun, di tempat kita sekalipun, di zaman kita. Nah, seperti itulah di zaman Rasulullah SAW. Hatta idza tasyarrabat afidatum iman kamilan taraku hadil anjahiyah min tilqai anfusihim. Rasulullah tahu justru ajaran Islam ini ingin menyampaikan pada kita, jangan, ya, kita menganggap diri kita lebih tinggi daripada orang lain. Harusnya parameternya adalah takwa, bukan karena hal-hal lain, bukan karena suku, warna kulit, bangsa, dan sebagainya. Wa bainama Rasulullah fi hadhihi muqabalah nazal wahyu. Dalam kondisi Rasulullah enggak menolak langsung, ya. Jadi kalau tadi itu kan diminta untuk mengusir sahabatnya, dia tolak langsung. Tapi ketika pembesar Quraisy ini kepengen ada di satu ruangan, ya, tapi berbeda duduknya, beliau mikir-mikir juga. Maka turunlah wahyu. Ini surat apa ini? Surat 6 ayat 52-53. Turun surat 6 ayat 52 dan 53. Wala tadrud, janganlah kau usir alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi, yaitu orang-orang yang menyeru Tuhan mereka di pagi dan petang. Yuriduna wajhah, mereka menginginkan wajah Allah. Ma'alaika min hisabihim, bukan tanggung jawabmu untuk menghisab mereka, untuk menilai mereka. Wa ma min hisabika, dan bukan bagian dari penilaianmu atas mereka. Jadi engkau tidak bisa menilai itu baik dan buruk dari sisi prestis. Bukan hak kamu. Sebab takwa itu adalah hak Allah, ya. Jadi keimanan. Ini menurut ayat.
Fatadrudahum, maka kamu mengusir mereka. Fatakuna minadz zalimin. Kalau engkau melakukan hal seperti itu, mengusir orang-orang yang beriman dan bertakwa, ya, cuma karena mereka susah, ya, sengsara, maka kamu termasuk orang zalim. Wa kadzalika fatanna, demikianlah kami menguji ba'dhum bi ba'din, sebagian dengan yang lain. Ini suatu ujian. Ya, kenapa orang ditakdirkan miskin, ditakdirkan susah, ditakdirkan sengsara dari kelas bawah? Ini ujian. Nah, nanti di akhirat justru kelompok yang miskin inilah yang paling banyak, ya, masuk surga. Jadi komunitas miskin ini menurut Rasulullah, wa uran nar, wa ural jannah, aku diperlihatkan surga dan aku lihat kebanyakan mereka yang masuk surga duluan adalah orang-orang miskin waktu di dunianya, tapi kaya amal, ya kan? Bukan miskin harta, ya miskin amal, bukan. Kaya amalnya. Wa kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'din. Jadi prestis, ya, contohnya bangsawan, pengusaha, penguasa, kaya, itu semua adalah ujian. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Liyaqulu, supaya mereka berkata, haula imanallahu alaihim min bainina? Adakah orang-orang itu, ya, yang Allah anugerahkan atas kami, di antara kami? Jadi jangan sampai mereka berkata, kenapa Allah tidak adil, kan? Apa orang-orang seperti itu yang didahulukan oleh Allah? Sementara itu bukan capaian, bukan prestasi. Orang ditakdirkan kaya, itu kan susah mau anunya, nggak bisa milih, ya kan? Seharusnya yang dinilai itu yang bisa milih. Tuh, contohnya kita pinter, nah itu karena kita belajar, bukan? Tapi jangan sampai diblok gitu. Kita nggak pinter karena untuk bisa pinter tuh hanya orang tertentu. Nah ini nggak benar. Pendidikan itu harus terbuka untuk semua orang. Seperti yang kita prihatinkan karena apa yang dituturkan oleh Pak Habibie. Ya, dia menulis disertasi ditolak. Kenapa ditolak? Saya menguasainya. Karena yang boleh menulis disertasi seperti ini adalah bangsa Jerman. Kau bukan berbangsa Jerman. Nah, ini kan nggak benar. Berarti kan ada perbedaan sikap. Oh ini karena kamu bukan, nggak berhak kamu. Kenapa nggak berhak? Nah, ini harus terbuka untuk semua orang. Nah inilah yang diajarkan Islam, ya. Jadi begitu juga takwa itu bisa dicapai oleh semua orang. Nggak harus kaya, nggak harus berkuasa. Nah, kita lanjutkan. Wahakadha al-qatis sama kalimataha innal mabadiala yadahha biha walau min nahiyati syakl. Jadi jangan sampai suatu prestasi, ya, itu ditentukan oleh syakl, oleh wujud seseorang, oleh warna kulit, oleh bangsa. Bukan, tapi dengan ketakwaannya. Wa man dakhala fi dinillah falyakhla an nafsi ardiyatal jahiliyah. Maka barang siapa yang masuk ke dalam agama Allah, dia harus bersedia melepaskan baju jahiliyah. Jadi orang yang sudah masuk Islam itu harus bersedia melepaskan atribut-atribut jahiliyah. Antara lain tadi. Atribut apa? Atribut saya merasa saya keturunan yang lebih mulia daripada orang lain. Pokoknya yang diterima sejak lahir itu tidak boleh ada lagi. Yang boleh ada adalah prestasi. Tunjukkan prestasimu, bukan prestisenya. Prestise itu yang kita dapat dari lahir. Contohnya anak orang kaya, anak orang kuasa. Ya, anak orang berkuasa walaupun kecil bisa nunjuk orang. Ya kan? Disentik orang yang datang wah. Kalau orang melarat dikecek sampai hancur, nggak ada yang nolong.
Nah itu ya, jangan sampai itu yang dibanggakan. Jadi waman dakhala fi dinil falyakhla an nafsi ardiyatal jahiliyah. Barang siapa yang sudah masuk ke dalam agama Islam, maka dia harus bersedia menanggalkan atribut jahiliyah. Semuanya. Wala yash'ur, tidak boleh dia merasa bi annahu arjah min ghairi, bahwa dia adalah lebih tinggi daripada orang lain. Tanpa prestasi tadi. Ya, nggak boleh. Jadi lahir saya udah lebih tinggi, nggak boleh ada begitu. Limtiyazin mubhamatin mudda'at, karena ada keistimewaan yang direkayasa oleh dia sendiri, yang diaku-aku. Itu rekayasa dia. Saya keturunan, saya harus mendapatkan perlakuan lebih dari orang lain. Ya, nggak boleh. Lam tastati Quraisyun sabran ala da'wa ila musawat. Dalam hal menghadapi ajaran kebersamaan ini, ya, egaliter namanya. Orang Quraisy itu nggak sabar, marah besar, ya, karena mereka sudah terbiasa mendapat perlakuan istimewa. Ya. Fabatasat bil abid, maka mereka mulai melakukan serangan kepada hamba-hamba, kepada golongan-golongan. Kalau kumpul mereka mulai galak, ya, mulai memperlihatkan anunya, nggak seneng. Waqasat alal mustad'afin, dan berbuat kasar kepada orang yang tertindas. Alladzina wujidu fi qaulin nabi insafan, yang didapat di seputar nabi, nabi memperlakukannya dengan insaf. Nah, ya, artinya dengan insaf, dengan sadar. Walam yaktafi nabi bi an aba awsanaha wa anzaraha bi ba'sin wa hisabin syadid wa fawada jahaha wa sultana wa harramaha syahawatiha wal ittijar biriba wa sawa baina wa baina al-mustad'afin bal qama yatlub haulal abid wal fuqara wa abna sabil haqqan fi amwalil awniya. Tidak sekedar itu, Nabi mengkritik penyembahan berhala, lalu mengancam, ya, nanti di akhirat akan ada kebangkitan, ada hisab. Kemudian mereka juga diminta untuk menanggalkan semua atribut jahiliyah. Ya, kemudian juga dikritik cara mendapatkan keuntungan lewat riba, dikritik juga oleh Rasulullah, ya, sehingga Allah menyatakan wa ahallallahul bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Lalu Rasulullah juga menyamakan antara abid, antara orang yang tidak mampu dengan mampu di hadapan Allah sama. Ditambah lagi Rasulullah, ya, menuntut kepada orang yang kaya agar membagi kekayaannya pada yang miskin. Nah ini tambah jengkel dia. Dimintain zakatnya, gitu kan. Ya, bantu-bantulah. Gitu. Orang yang miskin harus dibantu. Udah tadi didudukan di ruang yang sama, gitu kan. Mereka udah nggak terima. Terus mereka harus berbagi pula membantu orang yang miskin. Tambah jengkel orang-orang Quraisy, ya, waktu itu. Wa yudrabu, ini kemudian turun surat Al-Ma'arij berapa, 70 ya? Surat Al-Ma'arij ayat 24-25. Walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Dan orang-orang yang pada harta mereka ada kewajiban yang sudah dimaklumi. Untuk orang yang meminta-minta dan yang tidak minta-minta. Jadi pada harta orang kaya ada hak fakir miskin. Itu statement dari Rasulullah. Mereka tambah marah. Ngumpul bareng aja udah marah. Terus mereka suruh berbagi biaya. Tolonglah mereka diringankan biaya hidupnya. Tambah marah. Yakhadhu minhum qasran, yang diambil secara paksa. Karena zakat kan harus dipaksakan. Khudh min amwalihim. Jadi zakat itu dipungut. Bukan diserahkan, kalau kita sih sadar, ya, nyerahinnya. Karena mereka nggak sadar, dipungut dari yang kaya. Yo, mana anunya? Aksi sosialnya. Mereka butuh bantuan. Tuh, ya.
Wa makana abghada ila nufusil qaumin darbatin yu'addunaha mafrudah. Tidak ada sesuatu yang lebih membuat mereka geram, melebihi ini, pungutan ini. Pungutan sosial maksudnya. Tuh, orang-orang miskin, tolonglah kalian yang kaya-kaya. Mana? Nah, ini membuat mereka tambah jengkel. Ya. Falamman taqala Rasulullah ila rafil ka'ala, sehingga beralasan begitu Rasulullah wafat, banyak orang yang kemudian murtad. Murtadnya kenapa? Ya karena tidak mau bayar zakat. Jadi awal setelah Rasulullah wafat, mereka melakukan action pertama untuk tidak taat itu adalah tidak mau bayar zakat lagi. Kata mereka apa? Kami membayar zakat itu karena perjanjian dengan Muhammad. Muhammad sudah wafat, ya udah bebas lagi sekarang. Itu yang memang mereka dulunya jengkel. Jadi akumulasi ini ditunjukkan setelah Rasulullah tidak ada. Maka Abu Bakar menyatakan, aku akan bersikap kayak seperti Rasulullah. Apapun walaupun itu hanya sebuah egal. Egal ini yang di atas tuh ya. Walaupun sebuah topi egal yang mereka atau cemeti yang mereka setorkan di zaman Rasulullah, sekarang tidak lagi mereka setorkan, aku akan hukum mereka. Jadi tugas pertama yang menyibukkan hari-hari pertama Abu Bakar Siddiq itu adalah ngurusi orang yang tidak mau bayar lagi. Tidak mau bayar zakat lagi. Yang mereka biasa berikan di zaman Rasulullah. Perjanjian saya dengan Rasulullah sudah selesai ketika beliau wafat. Ini sebenarnya akumulasi dari kejengkelan. Dzalika mujmalun minal qawli yasawir halatal mujtama' alladzi qama fihi Muhammadun da'iyan ila Allah. Itulah ya, mujmal. Jadi akumulasi artinya secara global pemandangan yang tampak pada masyarakat Rasulullah. Wa ila nizami siyasi, karena Rasulullah mengajak untuk melakukan perubahan-perubahan, yaitu akidah, terus dari sisi siasa, lalu sisi keuangan, finansial, jangan sampai didapat dari riba. Ini kan membuat mereka jengkel, karena mereka menjadikan kegiatan riba itu sebagai penghasilan. Di kotak-katik, marah jadi. Nah, kemudian ijtimai, kegiatan sosial, kemasyarakatan, harus sama, semua orang sama. Ini mereka nggak bisa terima. Kemudian apalagi yang berubah? Waqad sawara dzalikal Qur'an fi abdai ijazin bihadhi. Dalam surat Al-Qasas, surat ke-28 ya, ayat 57. Allah berfirman, wa qalu innattabi'il huda ma'aka nutakhattaf min ardina. Mereka berkata, jika kami mengikuti petunjukmu, cara-cara kamu yang kami lakukan, nutakhattaf min ardina, niscaya kami akan miskin. Kalau nurutin kamu mah, waduh, lah ya rontok semuanya. Ini dilarang, itu dilarang, itu. Mereka kesel. Ya, ini hobi mereka dilarang. Ini yang membuat marah besar. Wa yujabbibu wa yajibu Qur'an ala qauli hadza. Wa yujibul Qur'an ala qauli hadza. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberi jawaban terhadap sikap mereka dengan ayatnya. Surat tadi, Al-Qasas ya, surat 28, ayat 57 sampai 59. Awalam numakkil lahum haraman amina yujba ilai samaratu kullu syai'ir rizqam min ladunna walakinna aktsarahum la ya'lamun. Apakah kami tidak menempatkan mereka di tanah haram dalam keadaan aman? Kemudian buah-buahan mengalir kepada mereka. Ini kan mereka beralasan, kalau kami mengikutimu, ya miskin semuanya nanti rontok nih. Ya, semuanya rontok, kita habis nih. Semuanya diganggu. Nah, maka Allah memberikan jawaban ini.
Bukankah kalian ditempatkan oleh Allah di tanah haram? Tanah haram itu kan tandus. Kenapa sekarang kalian kenyang? Kalian warg gitu. Buahnya ada, apanya ada, yang menurut akal sehat sulit. Mikir nggak kalian? Diberi keistimewaan oleh Allah begitu, kemakmuran. Kan? Nah, Allah menjawab itu. Sayang, kebanyakan mereka tidak paham. Wa kam ahlakna min qaryatin batirat ma'isyataha fatilka masakinuhum, dan sudah banyak generasi yang kami hancurkan. Karena ma'isyahnya itu sudah enak, mereka sombong. Banyak generasi yang kami hancurkan seperti itu. Fatilka masakinuhum, bahkan mereka juga di tempat mereka. Jadi maksudnya generasi-generasi sebelum mereka banyak yang sikapnya seperti mereka. Begitu dikasih gemah ripah, lalu mulai ingkar pada Allah. Kami hancurkan di tanah mereka, leluhur mereka. Lam tuska mim ba'dihim illa qalila. Sekarang tidak ada yang tinggal kecuali sedikit. Wa kunna nahnul warithin, dan kami pewarisnya. Yang tinggal cuma sedikit. Mereka kami hancurkan karena ingkar pada nikmat Allah. Wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yub'atsa fi ummiha rasula. Tidaklah Tuhanmu menghancurkan suatu negeri melainkan diutus pada ummiha, pada kotanya, seorang rasul yang membacakan kepada mereka ayat-ayat kami. Wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Dan tidaklah kami menghancurkan negeri-negeri melainkan penduduknya zalim. Ya, pasti kami akan utus untuk memberi peringatan. Tapi karena mereka nggak dengar, tidak mau lagi menjalankan, maka kami hancurkan. Kama anan nabiyya Muhammadan sallallahu alaihi wasallam dzakara qaumahu Quraisyan bi fadlillahi alaihim. Sebagaimana juga yang dilakukan oleh Rasulullah. Mereka mengingatkan kepada kaumnya Quraisy, ditakdirkan Allah sebagai kaum yang terbaik. Ya. Wa talabahum bi syaja'atin wa israrin bi tarki aliyatihim. Serta menuntut mereka punya keberanian, punya ketegelan, punya keberanian untuk meninggalkan penyembahan pada berhala. Ya, kan itu butuh keberanian. Ya. Revolusi mental ceritanya itu ya. Untuk meninggalkan kebiasaan yang buruk, yaitu penyembahan terhadap berhala, wa asnamihim, serta patung-patung, wa ayya'budallah wahdahu rabba, dan hanya beribadat kepada Allah wahdahu, harrama amin bilafzi wadihin jami'in. Ini terdapat dalam surat Quraisy. Allah tunjukkan li'ila fi Quraisy, kebiasaan orang Quraisy punya kebiasaan tradisi ila fihim rihlatasyita'i was-saif. Tradisi mereka adalah rihlah. Rihlah itu apa? Touring. Jadi mereka punya kebiasaan touring. Ya. Touringnya setahun 2 kali. Ya, orang yang sudah punya kebiasaan touring ini mengindikasikan ekonominya sudah bagus. Karena dia bisa menjadwalkan touring. Ya sudah mapan lah kalau kita membiasakan touring. Touring mereka itu dari syita dan saif, waktu musim semi dan musim panas. Kalau musim panas, mereka keluar ke negara yang dingin. Seperti sekarang kan pemandangan di sana, kalau lagi panas, siang tuh sepi. Mereka akan keluar rumah justru malam, karena siang tuh bisa 41 derajat Celcius. Ya. Dan ini akan memantik tensi darah naik, stroke nanti. Makanya siang-siang tuh orang Arab kalau udah panas nggak mau keluar rumah, sepi jalanan. Banyak di dalam kan pasang AC kan. Nanti kalau udah malam udah adem baru pada keluar.
Jadi yang menakutkan justru siangnya sana, bukan malamnya. Falyabudu rabb hadzal bait, maka hendaklah mereka beribadah kepada Tuhan rumah ini. Alladzi at'amahum min ju', yang telah memberi makan mereka dari kelaparan. Wa amanahum min khauf, dan mengamankan mereka dari ketakutan. Nah ini, mereka sudah diberi nikmat dari yang tadinya nggak punya apa-apa menjadi kaya raya. Ya, nah maka diminta untuk taat pada Allah, tapi itu hal-hal yang menjadi kebiasaan mereka dikritik. Ini yang membuat suku Quraisy marah. Walaqad naqala nabi ila qaumi ma jaa bil Qur'anul Karim fi wasfil qiyamah. Kemudian setelah menyampaikan ajaran-ajaran tadi, ya, Nabi menambahkan ajaran lain, ya, yaitu tentang kiamat serta pemandangan kiamat. Wa wasful jannah wa ma fiha min na'imin lil mu'minin wan nar wa ma fiha min azabi mahin lil kafirin. Jadi disampaikan oleh Rasulullah, nanti yang akan senang adalah orang yang takwa, masuk ke surga. Orang yang susah, orang yang tidak taat akan masuk ke neraka. Begitu disampaikan oleh Rasulullah tentang hari kiamat. Ya. Fanajidu suwaran kamilatan tatahaddatsu an dzalika wa ya'alaka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ala dzalika wa amma wasful qiyamal kubra fil kitabi was sunnah fakatsirun jiddan. Jadi tentang pemandangan hari kiamat, tentang keyakinan terhadap hari kiamat dan segala hal yang terjadi di sana, itu banyak sekali bertebaran dalam Quran dan sunnah. Li'anna Muhammadan khatamul anbiya, karena Nabi Muhammad adalah pemungkas nabi. Wa qad bu'itsa baina yaday sa'ah, dan beliau diutus mendekati kiamat. Walidzalika wasful qiyamah bima lam yasifha ghairuhu. Karena itu dalam Quran dan sunnah kita dapati banyak berita tentang hari kiamat yang tidak sebanyak dalam kitab lain. Kitab suci yang lain yang mendahuluinya. Karena kita memang Nabi Muhammad ini diutus adalah nabi terakhir. Tidak ada pemberita lagi. Karena itu beritanya pepek gitu. Ya, dibuat lengkap. Sebab nanti setelah Nabi Muhammad nggak ada lagi. Kita akan kelimpungan. Ya, menggambarkan apa sebenarnya kiamat. Nah, maka dikasih berita-berita yang bisa jadi ditemukan justru mendekati kiamat. Ya, di zaman Rasulullah boleh jadi tidak terjadi. Seperti yang hadis yang diterima oleh Hudzaifah. Nanti ada orang, katanya, yang menjelang di malam hari dia menjadi orang yang soleh tulen, di pagi hari dia menjadi pengkhianat. Bisa begitu katanya. Ini kata Hudzaifah, informasi seperti ini masih dianggap langka itu. Kok ada ya orang begitu? Dia sendiri nggak kepikiran. Tapi karena ini pesan dari Rasulullah sampaikan juga. Jadi nanti ada orang yang siangnya itu orang soleh tulen, sore harinya sudah berubah bentuk menjadi pengkhianat, penjahat. Jadi entah kapan terjadi. Wallahu a'lam. Kata Hudzaifah, ya. Kita lanjutkan. Waqat wasala nabiyyu arada da'watahu ala qaumi wa akhadhatil ayatul bayyinat tatanazzalu alaihi min rabbi tubayyinu lahum anna tilkal asnam allati ya'buduna min dunillah la tadurru wa la tanfa'. Nabi melanjutkan menyampaikan dakwah kepada kaumnya. Antara lain isi dari ajaran Rasulullah adalah bahwa berhala-berhala yang mereka sembah itu tidak bermanfaat sedikit pun. Jangankan kepada penyembahnya, bahkan terhadap dirinya pun nggak bisa menolong. Ya. Wa yamutu ala dzalika famasiru ilan nar. Kalau ada orang yang tetap pada pendiriannya menyembah berhala, tidak masuk Islam, maka dia akan masuk neraka. Ini yang disampaikan oleh Rasulullah pada kaumnya. Sehingga kepikiran sama mereka itu. Ya. Walam yakunin nabiyyu khatiyum bilisanihim fahasab
bal kanu yukhta bi tilawati kalamil alim dzalikal kalamul arabi al mubin alladzi yuhazzuhum bi fasati wa balagati wa kanat katsirun min suwari Quran tabtadi'u bi hurufin laha wa qaribun tulafitu intibahahum wa tushidduhum summa tatluha kalimatan. Nah, kemudian turun ini surat Fussilat surat 41 ayat 1 sampai 6. Hamim tanzilum minar rahmanir rahim kitabun fussilat ayatuhu qur'anan arabiyyan liqaumin ya'lamun basyiran wa nadhira fa'aradu aktsaruhum fahum la yasma'un. Hamim, turun dari Ar-Rahman Ar-Rahim, kitab yang dirinci ayat-ayatnya berbahasa Arab bagi kaum yang mengerti. Sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Tetapi kebanyakan mereka berpaling, tidak mau mendengar. Waqalu, dan mereka berkata, qulubuna fi akinnatim mimma tad'una ilaihi wa fi adhanina waqara. Mereka berkata, hati kami sudah tertutup, tidak mau mendapat informasi dari kamu. Kami udah nggak mau dengar lah. Ya, ini nyindir orang Quraisy, nyindir masyarakat Rasulullah. Wa mim bainina wa bainaka hijab, dan ada dinding antara kami dan kamu. Kami enggak mengerti apa yang kamu ucapkan. Fa'mal innana amilun. Sudahlah. Kalau menurut kamu benar, udah kamu aja jalanin. Kami memang enggak mau. Itu yang dilakukan oleh orang Quraisy. Qul innama ana basyarun mislukum. Katakan, sesungguhnya aku hanyalah manusia seperti kalian. Yuha ilayya, diwahyukan kepadaku, annama ilahukum ilahu wahid, bahwa Tuhanmu adalah satu. Fastaqimu ilaihi wastaghfiruh, hendaklah kalian tegak dan beristighfar kepadanya. Wa wailul lil musyrikin, celakalah penyembah-penyembah berhala. Ini yang membuat mereka jengkel. Terus kesindir kan? Kesindir mereka. Nah, demikianlah hadirin hafizani wa hafizakumullah. Saya lanjutkan dengan wawasan keindonesiaan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, tentang ini sumber hukum Islam adalah as-sunnah. As-sunnah artinya adalah tradisi dan perjalanan. Sunnah. Sumber asasi Islam yang kedua, merupakan sumber yang kedua setelah Al-Quran. Jadi untuk membuktikan ajaran Islam ini benar apa enggak, pertama panduannya adalah Quran. Yang kedua sunnah. Sunnah itu adalah segala perkataan, perbuatan, dan sikap Rasulullah yang dicatat dan direkam dalam hadis. Hadis itu adalah rekaman as-sunnah. Kalau as-sunnah itu isinya live gitu, ya. Kalau hadis itu adalah filenya. Kan live dengan file kan beda kan? Orang nonton langsung dengan berita itu kan beda. Kita nonton langsung kan kita tahu gerak-gerik. Kalau kita berhadapan dengan orang, kita tahu mimiknya, sikapnya bagaimana. Tapi kalau catatan ini berbeda, sudah dalam bentuk tulisan, menggambarkan suasana yang terjadi. Itu namanya hadis. Fungsi as-sunnah atau hadis ialah sebagai penafsir Al-Quran. Merinci dan menguraikan ayat Al-Quran yang bersifat umum. Yang umum dirinci. Jadi begini maksudnya. Dalam satu masalah, bisa terjadi Quran bicara 100%. Ya. Kemudian hadis juga bicara 100%. Ini namanya penegasan. Jadi diulang, tapi dalam bentuk hadis. Ada yang Quran bicara 30% saja. Kemudian dilengkapi 70%, 70%-nya dari hadis. Tuh, ada yang begitu.
Ada yang cuma hadis saja, Qur'annya tidak ada. Atau Qur'an saja hadisnya nggak ada. Itu bisa terjadi. Ya, contohnya akikah. Akikah itu tidak ada dalam hadisnya. Dalam Qur'an tidak ada. Akikah. Tapi ada secara umum. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah ada teladan. Teladan ini secara rinci nggak disampaikan, yaitu hadis. Berita sehari-hari. Ya. Nah, kedua-dua ini adalah sumber hukum. Memberi putusan dan penilaian tentang hal-hal tertentu yang kebetulan tidak disinggung. Nah, itu. Fungsi hadis begitu. Sama dengan Allah menyatakan inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat bagi muslim adalah kewajiban yang berwaktu. Dijelaskan ya bahwa salat itu ada waktu-waktunya, nggak bisa sepanjang waktu. Waktunya nggak bisa kita tentukan sendiri, tapi ada ketentuan dari Allah. Itu kan? Teknisnya bagaimana salat tidak dibicarakan dalam Quran. Nggak ada. Teknisnya dimulai dengan takbir, mengangkat tangan Allahu Akbar, nanti diakhiri dengan salam. Tidak ada dalam Quran. Nah, maka kita dapati itu semua dalam hadis. Jadi kalau ada orang Islam mengambil Quran saja, Quran mindit namanya, nggak akan bisa. Tidak bisa. Begitu juga kalau hadis saja. Hadis saja yang dia pakai, Quran enggak. Itu sama. Maka Rasulullah beralasan menyatakan, taraktu fikum amrain. Aku tinggalkan dua. Lan tadhillu abada. Kamu tidak akan sesat. Ma intamassaktum bihima. Sepanjang kamu berpegang pada dua itu. Kitab Allah wa sunnat rasuli. Kitab Allah dan sunnat Rasul. Ya, jadi ada orang yang cenderung Quran saja, hadis yang enggak ada. Atau hadis saja Quran yang enggak. Nah, ini keduanya harus dipegang karena itu pasangan. Sama dengan uang logam. Kan mempunyai dua sisi. Kalau dikerok, diamplas satu sisinya enggak laku. Nah, sama dengan begitu. Jadi sudah sepasang gitu. Sekarang arti matan dan rawi hadis. Matan ialah lafaz atau redaksi hadis yang disampaikan oleh para sahabat kepada rawi-rawi hadis berikutnya. Berturut-turut sehingga akhirnya sampai kepada para penghimpun hadis. Yang namanya matan itu redaksinya. Contohnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Nah, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim ini namanya matan. Redaksi hadis. Ya. Rawi periwayat ialah orang-orang atau pribadi-pribadi yang menyampaikan matan hadis sejak dari Nabi Muhammad hingga akhirnya sampai kepada para penghimpun hadis. Perawi itu ada pemberita. Pemberita hadis. Si A dari B, B dari C, C dari D, D dari E dari F. Nah, A, B, C, D, F ini adalah perawi. Ya. Kalau Bukhari, penghimpun bukan pengarang. Dia menghimpun, dia memungut. Oh, ini ada hadis, dijadikan satu. Bukan dia yang ngarang, yang ngomong Rasulullah. Kemudian derajat hadis ya. Derajat hadis pertama hadis makbul. Ya, yang diterima. Jadi ada hadis makbul, ada hadis mardud. Nah ini. Hadis makbul yang diterima adalah hadis yang dapat digunakan. Dan terdiri atas 3 macam. Pertama, hadis hasan. Hasan itu namanya baik. Hadis yang boleh dijadikan hujah atau alasan bila tidak bertentangan dengan Quran. Ya. Dengan hadis sahih atau dengan hadis asah. Jadi hadis hasan adalah hadis yang tidak bertentangan dengan hadis sahih, tidak bertentangan dengan Quran. Hadis sahih, yang kedua hadis sahih, yang sah atau valid, yaitu hadis yang boleh digunakan sebagai hujah bila tidak bertentangan dengan Quran, dan hadis yang asah. Ya,
Itu hadis sahih, tidak bertentangan dengan Quran. Bagaimana tahu bertentangan atau tidak? Ya ilmu. Kalau nggak punya ilmu ya susah. Yang ketiga adalah hadis asah, yang paling sehat, paling sah. Ialah hadis yang dapat digunakan sebagai hujah bila tidak bertentangan dengan Quran. Jadi panduannya Quran. Hadis yang dhaif yaitu hadis yang tidak kuat untuk digunakan sebagai hujah. Hadis maudhu yaitu hadis yang sama sekali tidak dapat digunakan sebagai hujah. Ya. Nah itulah saudara-saudara derajat hadis. Ini pengetahuan dasar ya. Nah, ini kalau ngelmunya itu lebih panjang lagi. Kitab-kitab kodifikasi hadis yang terkenal ialah himpunan dua imam besar terdahulu. Nah, dilihat dari sejarah, kitab himpunan hadis yang tua, ya, pertama adalah Muwatta. Muwatta ini adalah karangan Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i. Ya, yaitu beliau wafat tahun 178 Hijriah. Yang kedua adalah Musnad. Musnad itu susunan Imam Ahmad bin Hambal. Ini muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i juga punya kitabnya itu adalah dalam Al-Um. Ya. Musnad beliau wafat tahun 241. Nah, barulah 6 penghimpun kitab hadis, yaitu Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasai, Turmudi, Ibnu Majah. Kutubus Sittah namanya, kitab yang 6. Jadi imam-imam hadis mulai dari Bukhari, Muslim yang paling tua Bukhari, itu lahir setelah imam-imam wafat. Jadi imam yang 4 itu duluan. Maka itu imam yang 4 nggak pernah mencantumkan Rawahul Bukhari, nggak ada. Karena dia lahirnya duluan. Ya, harus diingat itu. Jadi di atas semua itu adalah Imam Ahmad. Sebuah contoh hadis tentang iman yang diriwayatkan oleh Bukhari. Musaddad menceritakan kepada kami, Ismail bin Ibrahim menceritakan kepada kami, Abu Hayyan At-Tamimi mengabarkan kepada kami, dari Abu Zur'ah, dari Abu Hurairah, telah berkata Rasulullah sebagai berikut. Iman itu ialah bahwa Anda mengimani Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, pertemuan dengan dia, para rasul, dan hari kebangkitan. Nah, maka kata Rasulullah itu namanya matan. Ya, iman itu ialah bla bla bla, itu namanya matan. Para rawi termaksud ialah Bukhari. Yang disebut rawi itu Bukhari, Musaddad, Ismail, Abu Hayyan, Abu Zur'ah, Abu Hurairah. Nah, kemudian dari Rasulullah. Omongan Rasulullah itu namanya matan. Nah, yang menceritakan sampai dengan penghimpun hadis namanya perawi. Rentetan perawi namanya sanad. Mana sanadnya? Berarti kita menuntut pemberitanya. Jadi matannya mana? Innamal a'malu binniyat. Mana sanadnya? Dari Umar bin Khattab, dari ini sampai ke Bukhari. Matan ya hadis ya termasuk ya kalimat yang berbunyi iman itu ialah bla bla dan sebagainya. Yang ketiga adalah ijtihad. Ijtihad ialah usaha yang sungguh-sungguh seseorang yang memiliki syarat tertentu pada suatu tempat tertentu dan waktu tertentu untuk merumuskan kepastian atau penilaian hukum mengenai sesuatu. Ya. Ijtihad yang kolektif disebut dengan ijma'. Ijtihad beberapa orang. Ijtihad sendiri-sendiri namanya ijtihad. Nah, ijtihad ini diperlukan, saudara, karena memang ada peristiwa yang tidak ada teksnya dalam Quran dan Sunnah. Maka itu ketika Rasulullah mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, ditanya, nanti kalau ada kasus, kamu putuskan dengan apa? Quran. Kalau nggak ada, hadis. Kalau nggak ada, saya ijtihad. Jadi dibolehkan kita. Kalau memang tidak ada, itu kita harus. Apalagi dunia itu selalu berputar dan dinamis. Masa itu berganti. Tidak mungkin kita bisa dapati semua dalam Quran dan hadis. Garis besarnya ada, garis kecilnya enggak ada. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan sampai sini? Keamanan. Ya, Rasulullah pernah membentuk satgas dengan yang bukan muslim waktu di Madinah. Itulah yang disebut dengan Madinah Charter, Piagam Madinah.
Diduga Piagam Madinah ini adalah undang-undang pertama di dunia. Undang-undang pertama. Kan kita undang-undang Indonesia kan tahun 45. Undang-undang pertama dunia itu yang diciptakan oleh Rasulullah. Memang sekali-kali nanti kita harus baca di sejarah ada itu. Yaitu kita terlepas dari suku, kabilah, agama, bersama-sama bersatu menjaga keamanan. Keamanan negara. Jadi kalau ada musuh di luar Madinah yang datang menyerbu kita, kita tidak boleh diam sebagai warga Madinah, terlepas apapun agama kita harus melawan mereka. Itu salah satu teks dalam Piagam Madinah itu. Jadi itu enggak semuanya Muslim. Pokoknya melawan musuh kita harus bersatu. Nah, diduga itulah yang terserap dalam Undang-Undang Indonesia. Maka Mahfud MD mengatakan ada 4 syarat. Jika ini terpenuhi, maka akan terjadi disintegrasi. Pertama adalah adanya ketidakadilan. Adanya ketidakadilan hukum. Jadi yang pertama menjaga negara ini bersatu adalah keadilan hukum. Tidak boleh istilahnya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nah, kalau sampai terlihat ada ketidakadilan hukum, maka akan disobey. Nah, orang itu akan tidak patuh lagi. Tidak percaya lagi pada hukum. Nah, kalau sudah tidak percaya pada hukum, maka mereka sudah mulai merencanakan penggantinya. Nah, yang keempat akan terjadi disintegrasi. Jadi kalau 4 tercukupi ini, terpenuhi, akan terjadi. Makanya itu dijaga supaya hukum ini betul-betul tegak. Ya, kalau sudah disepakati harus berlaku untuk semuanya. Jadi pernah keamanan, memang dijaga keamanan. Dan keamanan itu dihukum paling berat. Kalau sampai pengganggu keamanan itu sampai apa hukumannya? Digantung, dibunuh, tangan dan kakinya dipotong, bersilang. Kalau tangan kanan, kaki kiri. Itu menurut saya hukuman paling berat. Di samping digantung, anggota tubuhnya harus dipotong, bersilang. Menurut saya paling berat itu hukuman dalam Islam, pengganggu keamanan. Askar itu kan bahasa nasional, hanya boleh dimiliki oleh polisi. Gitu kan? Polisi ya penjaga keamanan dalam negeri, sehingga di negara-negara lain polisi itu menginduknya ke Depdagri, ke Departemen Dalam Negeri, bukan ke presiden, karena presiden nanti punya kepentingan, kan gitu. Di luar negeri mah begitu. Nah, tentara menjaga keamanan nasional, tapi sekali-kali tentara kalau negara lagi diperbantukan seperti bencana, kan begitu hukum kita. Nah, ini harus betul-betul ditegakkan. Persoalannya nggak ditegakkan. Jadi hukum kita ini sebenarnya sudah lengkap. Ya sudah menjurus kepada kebaikan lah, dikatakan lengkap sih terus berjalan ya. Jadi dinamis lah gitu, sesuai dengan masyarakat. Tapi ini hukumnya ini loh, tidak dijalankan dengan tegak gitu. Tidak ditegakkan di keamanan bersama itu kan. Takut ada unsur asing masuk yang sudah gatel menginginkan supaya kita porak-poranda, nanti dia dapat keuntungan. Seperti yang terjadi pada Timur Timur. Karena diprovokasi, dia pengen lucut dari Indonesia kan. Padahal waktu itu Pak Harto itu sudah memperlakukan anak emas, sehingga kita sering iri. Fasilitasnya bagus, berapa sih penghasilan mereka sehingga diperlakukan begitu? Lagi bagus-bagusnya dia nuntut merdeka. Begitu lepas dari kita, miskin sekarang. Kan nyesel itu. Nah ini makanya harus hati-hati. Kalau dari sisi keluarga begitu, sama dengan yang dilakukan oleh selebritis, ribut. Cerai segala, karena kekerasan kan. Nah, begitu lama-lama, rujuk lagi. Tapi ketika rujuk, beda tampilannya, jadi miskin.
Banyak yang udah nggak pakai lagi. Ya inilah sama dengan kita hari ini. Jadi keamanan keluarga itu harus dijaga. Dalam skop keluarga juga begitu kan. Keamanan ini harus dijaga. Makanya Islam juga mengajarkan kalau ribut-ribut dalam kamar aja. Keluar kamar udah biasa lagi. Kan begitu. Dan hanya boleh berlaku 12 jam. Pagi, malam sampai pagi saja. Hanya boleh berlaku 12 jam. Selewat itu, kita senyum lagi. Walaupun hatinya belum terima. Tapi itu demi keamanan. Karena kita merencanakan masa depan yang cerah ini membutuhkan presisi gitu. Membutuhkan stabilitas. Kalau tidak stabil, gonjang-ganjing, pikirannya kemana-mana nantinya. Itu yang harus diperhatikan oleh kita jangka panjang. Ya, demikianlah hadirin hafizani wa hafizakumullah. Semoga uraian sejarah ini membawa kita mengingat betapa besar jasa Rasulullah dan para sahabat meneriakkan Islam sehingga Islam itu sampai ke tangan kita dan kita sekarang sudah mudah, sudah gampang, tidak mengalami seperti yang diderita oleh Rasulullah dan sahabat. Kita puji syukur pada Allah. Semoga Allah melipat gandakan pahala kita. Semoga Allah melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah. Dan semoga Allah berkenan menghadiahkan masa depan yang cerah buat putra-putri kita, membimbing mereka menjadi generasi yang saleh dan salihah. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.